Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Alangkah sukacita kita boleh diperjumpakan lagi melalui siaran Kalimbuang Boba Jemaat Landraki Biringkanaya edisi 29 Juli 2020. Mari berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk setiap kesempatan di dalamnya kami boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami, agar firman-Mu ini sungguh-sungguh kami pahami dan kami maknai dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 4 ayat 30-32. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Yaitu dengan perumpamaan mana kehendaknya kita menggambarkannya. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Amin. Biji sesawi, itulah tema kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat, pernahkah melihat biji sesawi? Saya belum pernah melihat pohonnya, akan tetapi kemarin seorang anggota jemaat menunjukkan bahkan memberikan biji sesawi itu kepada saya untuk ditanam. Biji sesawi itu didapatkannya sewaktu pergi berwisata rohani ke Yerusalem. Sungguh di luar dugaan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ternyata biji sesawi itu sangat kecil. Ya, ini adalah biji sesawi itu sangat kecil. Dan saya rasa orang yang pertama kali melihatnya tidak akan pernah menyangka bahwa biji sesawi itu dapat tumbuh menjadi pohon yang besar dan rindang. Dalam Markus pasal 4 ayat 30-32, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang biji sesawi kepada para murid. Biji sesawi yang kelihatannya kecil tetapi ia bisa bertumbuh menjadi besar. Itulah kerajaan Allah. Pemerintahan Allah yang secara nyata dimulai dengan kedatangan Tuhan Yesus sebagai manusia biasa dari Nazaret. Banyak orang tidak percaya kepada Yesus, tetapi setelah kebangkitan Yesus, mereka sadar bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Penyelamat dunia. Seringkali orang memandang rendah mereka yang kecil atau berkekurangan. Namun sesungguhnya Tuhan menghargai mereka dan dapat memakai mereka untuk hal-hal yang mulia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita menghargai siapapun juga seperti Tuhan menghargai mereka. Karena itu tetaplah melakukan setiap tanggung jawab kita, karya kita dengan baik. Walau itu kelihatannya kecil, tapi dilakukan dengan sukacita dan mengandalkan Tuhan, maka akan berdampak besar bagi banyak orang. Roh Kudus menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Ajar kami untuk senantiasa bersandar kepadamu, dan seluruh kehidupan kami adalah bakti kami kepadamu lewat karya kami, lewat segala tanggung jawab kami sekalipun ya Tuhan itu tidak seberapa, hanya sederhana saja, tetapi di hadapan Tuhan ketika kami melakukannya dengan sungguh-sungguh dan mengandalkan Engkau, maka hal yang kecil itu akan bertumbuh menjadi besar, berdampak bagi sesama kami, dan tentu ya Tuhan, kami pun dimampukan untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, di mana ada shalom, di mana ada kasih, dan lewat kami pun semua orang akan memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu, di dalam keluarga kami masing-masing, dalam berbagai kondisi yang kami hadapi. Ada yang bersuka cita ya Tuhan, kiranya Engkau terus menyempurnakan sukacita mereka yang
mendapatkan berkat karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Bagi yang berduka, Tuhan kiranya menghiburkan. Bagi yang sakit, Tuhan pulihkanlah mereka ya Tuhan. Dan seluruh keluarga kami senantiasa dilindungi oleh Tuhan, sehingga kami pun senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan melakukan segala tanggung jawab kami dengan sungguh-sungguh nama-Mu dimuliakan. Ini doa kami ya Tuhan, ini permohonan dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama melakukan Mari Sebarkan Injil, pelengkap kirim jemaat 183. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan kadatar. Mari dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan kadatar. Mari dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Selamat jadi pewarta Yesus Kristus dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita.